Podcast 543. Bersama kita kali ini sang Dep. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Siapa sih Anda ini sebenarnya? Oke, jadi perkenalkan dulu, saat ini saya atas nama Honggo Prianjoyo bertugas selaku Jurusita Pajak Negara di KPP Pratama Bantul. Jurusita Pajak Negara ya. Nah, itu apa itu? Jurusita Pajak Negara itu penagih. Jadi gampangannya kalau menjelaskan secara gambaran proses secara umum, tugas dan kewajibannya itu melakukan penagihan atas ketetapan baik itu surat tagihan ataupun surat ketetapan pajak kurang bayar yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Gitu. Berarti menagih ya? Iya, menagih. Intinya menagih ketetapan yang telah diterbitkan kepada wajib pajak. Baik bisa berupa surat tagihan pajak, bisa berupa surat ketetapan pajak atau putusan keberatan, putusan banding, semua putusan produk hukum yang bisa dilakukan tindakan penagihan. Artinya kalau wajib pajak punya tunggakan pajak, itu jenengan tagih gitu kan ya? Bisa, ya. Gitu. Dilakukan penagihan. Teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman sekalian dapat tagihan, ada tunggakan pajak, nanti akan ditagih oleh Jurusita. Iya, tidak serta-merta sih Mbak Ika. Jadi prosesnya itu kan wajib pajak itu ada, katakan sederhananya wajib pajak itu memiliki tagihan berupa denda katakan ya, karena beliau wajib pajaknya tidak melakukan pelaporan secara tepat waktu. Itu kan dikenakan denda pasal 7. Telat lapor gitu katakan. Lah itu nanti kan biasanya dari tim pengawasan atau account representatif di KPP Pratama itu akan menerbitkan namanya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak itu punya jangka waktu jatuh tempo. Katakan jatuh temponya 30 hari. Nah, nanti jatuh tempo 30 hari itu kok belum dilakukan pelunasan nih sama wajib pajak. Lah nanti habis itu plus 7 hari akan diterbitkan surat teguran. Paling cepat itu ya? Iya, nanti terbit surat teguran itu sudah dikelola atau sudah dikelola lah ya, bahasa sederhananya dikelola oleh bagian penagihan. Teguran untuk melaksanakan pembayaran. Lah itu jatuh tempo waktu surat teguran itu 21 hari. 21 hari kok belum dilakukan pelunasan. Nah, nanti di situ baru Jurusita ditugaskan untuk turun sendiri ke lapangan untuk menyampaikan namanya surat paksa. Jadi runtutannya tuh seperti itu. Nah, nanti surat paksa itu sama dengan putusan pengadilan Mbak Ika. Surat paksa itu kedudukannya itu sama dengan putusan pengadilan. Maka di bagian surat paksa itu terdapat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya dia mempunyai kedudukan sama dengan putusan pengadilan. Itu yang menyebabkan kalau jangka waktu surat paksa itu tidak segera dipenuhi, maka ditindaklanjuti dengan namanya surat perintah melaksanakan penyitaan atau surat perintah melaksanakan sita. Sehingga fungsi surat paksa itu benar-benar sifatnya sesegera mungkin untuk dilakukan penyelesaian. Maka dari itu seyogyanya kalau misalkan wajib pajak mendapatkan surat tagihan atau surat apapun dari KPP, itu seyogyanya untuk segera melakukan konfirmasi balik. Jangan dibiarkan gitu. Apalagi sekarang banyak berseliweran surat palsu ya, Pak. Takutnya nanti itu bukan surat resmi dari kami, asal-asalan saja penipuan. Nah, itu yang kayak gitu lebih baiknya dikonfirmasi langsung ke kantor pajak. Gitu ya, Mas. Nah, itu kan berarti tindakan penagihan dimulai apabila surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh pengawas itu tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu sampai dengan jatuh temponya. Seperti itu ya, Mas. Jadi mulai tindakan penagihan itu dimulai ketika surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang menjadi dasar kita melakukan penagihan itu tidak dilakukan pelunasan.
Karena kan yang menjadi dasar dilaksanakan untuk bisa dilakukan tindakan penagihan itu tidak hanya surat tagihan pajak tapi juga surat ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding itu bisa menjadi dasar untuk melaksanakan tindakan penagihan. Jadi kalau itu sampai jatuh tempo kok nggak dilakukan pelunasan, tidak ada hal-hal yang menunda kegiatan penagihan, maka ya otomatis prosedur tindakan penagihan berdasar diatur di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa itu harus dijalankan karena itu amanat undang-undang, bukan lagi peraturan di bawahnya, tapi ini peraturan tertinggi gitu, diatur di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Gitu. Emang ada yang bisa menunda, Mas? Ada. Apa itu? Jadi kegiatan penagihan itu akan ditunda atau diberhentikan dulu ketika wajib pajak itu melaksanakan namanya keberatan. Nah, keberatan itu tidak serta-merta bisa diajukan oleh wajib pajak. Gitu. Keberatan itu diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar. Atas SKPK saja. Iya, atas SKP lah, surat ketetapan pajak. Jadi kalau surat tagihan pajak tidak ada upaya hukum keberatan di situ. Tapi kalau SKP kan bisa dilakukan keberatan. Misalkan nih suatu waktu kita berandai-andai ya, Mbak Ika punya perusahaan gitu. Katakan tidak sebagai fiskus atau pegawai pajak, punya perusahaan sebagai direktur di PTA, dilakukan pemeriksaan material atas pelaporan pajaknya. Sudah sesuai nggak sih ini? Apa yang dilaporkan, apa yang dibayarkan selama ini kewajiban perpajakannya sudah sesuai atau tidak? Maka dilakukan uji atau dilakukan pemeriksaan. Di situ diuji kepatuhan materialnya sesuai atau enggak, kepatuhan formalnya sesuai atau tidak. Nah, itu namanya diperiksa. Diperiksa, hasil akhirnya akan terbit namanya surat ketetapan pajak. Ketetapan pajak ya bisa surat ketetapan pajak lebih bayar bisa, surat ketetapan pajak nihil bisa, surat ketetapan pajak kurang bayar bisa. Nah, atas hasil pemeriksaan pajak ini, wajib pajak atas SKP tersebut, kita sebut biasanya SKP, itu bisa melakukan upaya hukum namanya keberatan. Nah, kalau keberatan, maka wajib pajak tidak bisa dilakukan tindakan penagihan. Jadi tindakan penagihan kami akan berhenti karena wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan. Sederhananya bahasa hukumnya gini. Ketetapan pajak itu status hukumnya belum ingkrah karena wajib pajak masih melakukan upaya hukum. Jadi kalau di penagihan bicaranya adalah tentang tataran hukum. Hukumnya sudah ingkrah belum? Kalau sudah ingkrah maka putusan hukum tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gitu. Jadi wajib pajak, teman-teman pajak selama mendapatkan surat ketetapan tersebut masih bisa mengajukan keberatan gitu ya? Berupaya hukum keberatan. Jadi wajib pajak istilahnya ketika diperiksa ada upaya-upaya, ketika tidak terima dengan hasil pemeriksaannya silakan, kalau mau mengajukan keberatan ya silakan. Tapi kalau mengajukan keberatan berarti penagihannya berarti akan berhenti karena status hukumnya belum ingkrah. Gitu. Nah, untuk tata cara keberatan, syarat-syaratnya apa saja yang harus dilengkapi, di mana mengajukannya, di sini ya. Ada barcode. Nah, nanti bisa di-scan barcode-nya untuk melihat tata cara pengajuan keberatan. Nanti di atas di itu sini ada. Ya? Mana di mana, Mas? Di atas itu. Sekarang beda di sini. Oke, kita menyisakan editor sekali. Oke. Nah, katanya tadi kalau sudah terbit surat paksa kok tidak dilunasi juga, dilanjutkan ke tindakan bisa dilakukan tindakan perintah. Kalau terbit surat perintah melaksanakan penyitaan, maka bisa dilakukan tindakan penyitaan. Apa saja sih, Mas, yang bisa sebenarnya disita? tidak hanya penyitaan, Mbak. Jadi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, sebentar, mohon maaf. Undang-Undang Pajak sekali sepertinya jatuh sita pajak kita kali ini ya. Maaf, banyak sekali yang menghubungi. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa itu ketika surat paksa sudah disampaikan, wajib pajak dalam tanda kutip tidak patuh gitu ya. Tidak patuh itu bisa dilaksanakan tindakan mulai dari penyitaan hingga penyanderaan atau gizeling. Jadi kekuatan Undang-Undang Penagihan Pajak itu sebagai penegakan hukum administrasi perpajakan, maka bisa sampai tindakannya sampai ke sana. Lah, ketika Mbak Ika tadi bertanyanya setelah surat paksa bisa dilakukan sita, apa yang disita gitu? Iya, apa sih yang bisa disita? Macam-macam, Mbak Ika. Bisa mulai dari saham, kripto, sampai aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan bisa. Bisa disita. Iya, bisa dilakukan penyitaan. Nah, tentunya semua itu
kami melaksanakan tugas itu tentunya di bawah ketentuan dan kewenangan yang diberikan kepada kami sesuai Undang-Undang PPSP atau Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa gitu. Nah, untuk menentukan barang ini dipilih untuk disita itu ketentuannya apa, Mas? Jurusita milih itu berdasarkan apa? Jurusita memilih satu ya tentunya ada informasi dan ada laporan, penelitian dan lain sebagainya. Kedua juga tentunya di situ ada peran pimpinan. Jadi nanti pertimbangan pimpinan apa-apa saja yang bisa dilakukan penyitaan. Namun dalam hal melaksanakan penyitaan itu memang diatur untuk yang didahulukan barang-barang yang sifatnya liquid. Jadi barang-barang yang sifatnya untuk mudah dilakukan penjualan secara lelang. Jadi kalau bicara tataran apa yang boleh disita, sebenarnya ya semuanya boleh dilakukan penyitaan. Bahkan Undang-Undang PPSP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa itu punya ketentuan melakukan kegiatan penagihan seketika sekaligus. Jadi apabila dirasa berdasarkan penelitian, pengamatan, wajib pajak dalam tanda kutip misalkan akan melarikan diri ke luar negeri gitu, bisa dilakukan pencegahan untuk tidak berpergian ke luar negeri sekaligus. Jadi langsung ke tindakan yang pencegahan, tidak jadi bisa langsung sekaligus seperti itu. Jadi seketika sekaligus. Jadi dilakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan negara lah istilahnya seperti itu. Cuman ya sekali lagi itu semua juga pertimbangan pimpinan gitu, dan ada ketentuannya memang diutamakan barang-barang yang untuk, jadi gini, saya harus menjelaskannya runtut gini. Silakan. Ketika dilakukan penyitaan, maka barang itu akan dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang.go.id. Jadi punya DJKN ya? Iya, kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL. Nah, nanti websitenya di lelang.go.id. Jadi apa yang dilakukan Sita nanti pasti ketika wajib pajaknya tidak melunasi utang pajak sesuai dasar penyitaan tersebut, maka akan dilakukan upaya penjualan secara terbuka di lelang.go.id. Jadi dipastikan bahwa aset itu tidak akan gimana-gimana gitu, pastinya untuk membayar utang pajaknya tersebut gitu. Dan maaf. Ini sepertinya dihubungi oleh wajib pajak yang sedang ditangani oleh Mas Honggo. Sudah beres. Sudah beres. Insya Allah sudah beres. Maaf, agak sedikit terganggu. Jadi sampai mana tadi? Lelang ya. Iya, lelang. Jadi barang-barang yang dilakukan penyitaan itu intinya kita jurusita pajak negara itu melakukan tindakan penyitaan itu intinya adalah untuk mengamankan kewajiban kepada negara. Apa yang harusnya dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa dipenuhi. Intinya sebenarnya itu tindakannya secara garis besar ya, termasuk dengan melakukan penyitaan. Penyitaan kok dalam berita acara pelaksanaan sita sebenarnya nanti akan muncul di situ. Kalau wajib pajak tidak segera melunasi 14 hari setelah pelaksanaan sita, maka akan dilaksanakan tindakan lelang secara terbuka, penjualan barang sitaan secara terbuka. Jadi setelah disita, wajib pajak masih bisa melunasi untuk boleh. melunasi utang itu ya. Bahkan sampai sebelum lelang, kita akan memberitahukan pelaksanaan lelang. Bahwa barang ini akan dilaksanakan lelang pada tanggal sekian gitu. Wajib pajak bisa melakukan melakukan pembatalan lelang apabila wajib pajak melakukan pelunasan terhadap dasar barang yang dilakukan sita tersebut. Jadi utang pajaknya udah dilunasi, ya sudah dikembalikan. Itu miliknya wajib pajak. Nah, kalau tidak dikembalikan, misal lelang hasilnya 15 juta. Ternyata tunggaan wajib pajak 13 juta itu berarti 2 jutanya gimana, Mas? Akan dikembalikan ke wajib pajak. Iya. Jadi semua pembayaran itu utang pajak dan biaya penagihan pajak ya saya ngomongnya. Kalau sampai lelang ya sampai biaya pelaksanaan lelang. Jadi sebenarnya makin lama wajib pajak menunda-nunda memenuhi memenuhi kewajiban pembayarannya, pelunasan kewajiban pembayarannya, justru biayanya akan nambah karena nanti ditambah biaya penagihan pajak, ditambah biaya pelaksanaan lelang. Itu dibebankan. Kalau pelaksanaan lelang tergantung aset yang dilelang. Iya, aset tetap dengan aset bergerak
jumlahnya, persentase pelaksanaan lelangnya beda. Kisarannya tuh berapa? Ada 2% sampai 3% gitu-gitu. Kalau lelang dari hasil nilai yang terbentuk ketika lelang ya. Gitu, beda-beda ya. Iya, kalau biaya penagihan tergantung jumlah ketetapan yang terbit dan surat paksa yang terbit serta jumlah sita yang terbit gitu. Oke, kita sekarang tanya pengalaman. Sudah jadi juru sita berapa tahun Mas Ongko? 5 tahun kali ya. 5 tahun. Lumayan lah ya. Di KPP Bantul ya? Iya, terakhir di KPP Bantul. Terakhir di KPP Bantul, 5 tahun. Nah, sudah berapa kali menyita nih? Woyo banyak banget nih Mbak Ika nih. Banyak banget nih. Banyak banget nih melaksanakan sita. Ya intinya semua dijalankan sesuai tupoksi undang-undang. Jadi yang pasti kami melaksanakan semuanya itu sesuai perintah undang-undang. Jadi kita nggak ngarang-ngarang gitu istilahnya, nggak ngada-ada gitu. Kalau ngada-ada kami sendiri juga tidak istilahnya jadi kezoliman juga gitu istilahnya. Jadi kami hanya menjalankan perintah sesuai koridor undang-undang bahwa ketentuannya harus dilaksanakan seperti ini ya kita jalankan seperti ini. Kalau selama ini ada nggak sih wajib pajak yang sudah disita ternyata melunasi gitu? Oh iya ada, banyak juga ya. Karena banyak kasus yang alasannya bisa banyak-banyak, bisa ada yang karena kondisi keuangan, bisa karena ya macam-macam lah gitu. Tapi ada juga wajib pajak yang sudah dilakukan sita melunasi ada yang tidak dilakukan sita dibatalkan sitanya, dibatalkan lelangnya dilunasi juga ada. Ada yang sudah dilakukan sita, sudah dilakukan penjualan aset sitaannya, masih belum lunas juga utang pajaknya juga ada. Oh gitu. Jadi ya macam-macam lah. Macam-macam ya kasusnya. Intinya kalau udah masuk penagihan itu ya ceritanya macam-macam gitu. Nah kalau sudah mulai tindakan penagihan, artinya kan tadi wajib pajak setelah diterbitkan surat ketetapan pajak masih bisa mengajukan atau menggunakan haknya mengajukan keberatan. Iya, kalau hasil pemeriksaan ya SKP ya. Iya, kalau STP kan teman-teman ini ya untuk sekedar informasi bisa mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 361A. Tetapi itu tidak seperti keberatan yang menunda tindakan penagihan ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Jadi filosofi 36 ayat 1A itu kan permohonan ya. Iya, permohonan. Jadi permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atas nama yang sudah didelegasikan wewenangnya ke Kakanwil gitu untuk mengajukan sanksinya dihapuskan gitu. Nah, proses pas pengurangan sanksi itu memang tidak menunda kegiatan penagihan. Jadi satu-satunya yang menunda kegiatan penagihan pajak itu hanyalah upaya hukum keberatan dan atau banding. Jadi keberatan masih nggak terima, masih mau maju ke pengadilan, banding ya itu yang menunda gitu. Tapi kalau pengurangan sanksi, terus pembatalan STP, SKP, 361B, 361C itu tidak menunda. Itu yang harus sama-sama digarisbawahi bahwa oh ya memang dijalankan, artinya jenengan mengajukan proses minta tolong, minta permohonan untuk dihapuskan sanksinya, tapi karena status hukumnya, jadi bicara konteksnya adalah ketetapan ini statusnya sudah ingkrah, tapi di satu sisi jenengan atau wajib pajak berusaha minta tolong supaya pengurangan sanksinya ini dihapuskan karena segala kondisinya lah gitu. Ya itu bisa, tapi hukumnya kan sudah ingkrah. Iya. Kalau sudah ingkrah artinya apa? Putusan, karena saya tadi bilang surat paksa itu sama dengan putusan pengadilan, maka putusan pengadilan juga harus dijalankan kan gitu. Karena kekuatan hukumnya ingkrah, maka harus tetap dilaksanakan proses penagihan. Nah ini bagi teman-teman kawan pajak yang mendapatkan surat tagihan pajak bisa mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi 361A, tetapi tindakan penagihannya tetap wajib dijalankan. Iya. Nah, untuk tata cara dan syarat-syaratnya di mana Mas Ongko? Di situ. Oh, kok lompat sekarang di sini? Oh, di sini. Ya nanti Mbak Ika yang edit sendiri lah. Gitu ya teman-teman. Itu selama ini kasusnya seperti itu. Oke. Sekarang curhat dong gitu. curhat dong mah gitu ya. Gimana sih rasanya jadi juru sita berhadapan dengan wajib pajak? Ya gimana ya rasanya ya, gaduh-gaduh lah ya, gaduh-gaduh. Tapi yang pasti yang perlu dipahami, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman wajib pajak juga, seluruh teman-teman fiskus atau petugas pajak itu sebenarnya mengasis saja, jadi membentengi saja supaya wajib pajak itu menjalankan kewajiban perpajakannya
sesuai dengan koridor dan ketentuan. Gitu aja. Jadi kalau dikatakan gimana ya gaduh-gaduh ceritanya, penagihan pasti macam-macam gitu. Jadi tapi ya intinya kami menjalankan tugas yang penting sesuai dengan koridor, ketentuan, kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kami dan SOP yang telah diatur di ketentuan, yaitu semuanya dijalankan. Gitu tadi kan ketentuan yang wajib dilakukan oleh jurusita seperti ini. Nah ini sekarang saya tanya Mas, kalau teman pajak dapat surat tagihan pajak dan tidak melunasi, didatangi jurusita, itu mereka harus ngapain? Yang pasti harus mengkonfirmasi dulu, nanti pasti konfirmasi. Terus ya kalau saran saya ya dilakukan pelunasan tunggakan pajaknya, karena kalau sudah undang-undang penagihan pajak kan istilahnya maju terus ya, ininya kegiatan atau giat penagihannya atau aktivitas penagihannya sifatnya kan mulai dari yang hanya surat, dari itu surat teguran, datang surat paksa yang sama dengan putusan pengadilan, kok masih belum dilunasi, nanti terbit namanya surat sita. Artinya kegiatannya makin ke depan makin meningkat. Nah, kalau konsekuensinya. Kalau memang dirasa bisa segera melakukan pelunasan, ya harus segera melakukan pelunasan gitu. Untuk melunasinya itu yang pertama kali dibuat itu billing ya Mas ya? Harus pakai billing bayarnya. Tidak ke jurusita ya, apalagi ke Mas Honggo ya. Tidak bisa. Bayarnya harus di kantor pos ya, atau di bank. Di bank, internet banking ya, bank sama dengan internet banking lah ya. ATM. Dan harus membuat kode billing. Nah, kode billing juga harus teman-teman perhatikan nomor ketetapannya atau nomor tagihannya. Jangan KJS-nya salah. Kan sayang ya udah bayar kode jenis setoran. Nanti kode jenis setorannya salah, nanti nggak terbukukan, status tagihannya tidak terpenuhi. Ya walaupun tetap masuk ke negara, tapi kan harus melakukan proses pemindah bukuan 2 kali kerja. Jadi teman-teman sorry ya Mas Anggo. Siap. Tadi sepertinya ada intervensi dari mana ya? ada dinosaurus ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi tadi sampai cara bayar pajak, membuat billing. Kode jenis setopnya jangan salah. Nomor ketetapannya jangan salah. Masa pajaknya jangan salah. Tahun pajaknya jangan apalagi salah. NPWP-nya. Wah, itu. NPWP-nya jangan salah. Itu yang penting. Jadi kalau teman-teman pastikan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak itu harus disertai bukti billing. Nanti wajib pajak atau teman pajak atau kawan pajak ini bisa melakukan pengecekan sebenarnya kalau jenengan bayar ke via apapun itu pasti ada konfirmasi bukti bayarnya NTPN. Singkatannya apa Mbak Ika, aku lupa. Nomor transaksi penerimaan negara. Nomor transaksi penerimaan negara. Nah, itu bukti kalau pembayarannya panjenengan sedoyo itu masuk ke negara. Ikut menyumbang proses pembangunan negara melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Cakep dong. Setelah dibayar ya tidak perlu lapor ya? Nggak perlu lapor. Saya sudah bayar atas tunggakannya itu tidak perlu kan? Kalau sudah sesuai semua sebenarnya nggak lapor nggak apa-apa. Tapi kalau mau konfirmasi dalam hal penagihan ya Mbak ya, saya ceritanya kalau di bidang penagihan gitu mau konfirmasi ke jurusitanya juga nggak apa-apa. Pak, saya udah bayar ini buktinya ya. Nggak apa-apa. Boleh saja difoto. Untuk menyambung silaturahmi dengan jurusita. Jurusita ini nggak galak-galak kok, baik. Oh iya dong, kelihatan sekali dari wajahnya. Bener banget kan. Baik sekali Anda ya. Halus. Oke, jadi teman-teman, kawan pajak, teman pajak, sahabat pajak, kawan pajak, sobat ya? Sobat pajak mania. Jangan takut kalau dapat STP. Langsung tadi dibayar saja daripada nanti
berlanjut-lanjut ya. Ya, kalau bisa segera dilakukan upaya pemenuhan langsung dipenuhi. Iya, bisa mengajukan haknya untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi 361A atas STP, tapi tindakan lakinya tetap jalan, harus tetap jalan karena ya sesuai ketentuan. Oke, terima kasih banyak Mas Honggo sama-sama atas waktunya sudah berbagi dengan kita di acara podcast kali ini. Podcast 543. Podcast 543. Dadah.